transparansi dan keterbukaan parlemen. Kali ini saya akan mengulas tentang buku yang berjudul Parliament and Democracy in the 21st Century. Parlemen dan demokrasi di abad ke-21. Salah satu ciri demokrasi yang baik adalah adanya undang-undang yang mengatur tentang warga negara ini bisa mengakses informasi ke badan-badan, lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan. Bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi tentang penggunaan anggaran, tentang pembentukan undang-undang, dan lain-lain. Di buku ini sendiri tertuliskan bahwa ada 50 negara di setiap wilayah di dunia yang menyediakan sumber daya untuk digunakan oleh masyarakat dan LSM, serta media yang dimana bertujuan untuk meningkatkan transparansi badan publik. Adanya keterbukaan dalam pers ini telah dimulai oleh parlemen di Belanda. Bagaimana mereka menciptakan suatu sistem e-parlemen, bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi-informasi yang berada di parlemen. Contohnya pembuatan undang-undang, penyaluran anggaran. Adanya akses keterbukaan dalam parlemen ini di beberapa belahan dunia sangat terlihat berbagai macam bentuk hal positif yang diperoleh. Yang pertama, adanya kualitas pelayanan kepada publik yang efektif. Yang kedua, menghemat waktu dan anggaran. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dalam rapat. Terus yang keempat, warga negara dapat terlibat dalam kerja yang legislatif lakukan. Jika kita lihat dari kacamata jurnalis atau media, di Indonesia saat ini kebanyakan media-media atau jurnalis-jurnalis ini mendapatkan kurang adanya informasi untuk masuk ke dalam parlemen itu sendiri. Bagaimana media-media ini dibatasi oleh lembaga-lembaga tersebut untuk mengambil informasi yang sedang berjalan. Contohnya bagaimana media itu bisa mengakses informasi jalannya pembuatan undang-undang itu sendiri. Kemudian ada media juga tidak diperbolehkan untuk mengakses informasi tentang bagaimana anggaran ini dikelola oleh lembaga-lembaga tersebut. Akan tetapi jika kita melihat dari kacamata parlemen, kita akan mendapatkan bahwa alasan mereka untuk membatasi media masuk adalah bagaimana media ini terlalu membesar-besarkan masalah yang menurut mereka itu sendiri, parlemen atau legislatif atau DPR ini sendiri, masalah mereka yang menurut mereka kecil dibesar-besarkan oleh media, sehingga DPR itu sendiri terlihat bobrok di mata masyarakat. Contohnya, banyaknya bangku kosong pada sidang paripurna yang dilakukan oleh legislatif. Ini menandakan bahwa dalam konteks ini kita bisa memandang dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang masyarakat. Apakah benar ini DPR tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal? Terus yang kedua, dari sudut pandang DPR itu sendiri, mereka beralasan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang menurut mereka lebih penting daripada sidang itu sendiri. Bagaimana kegiatan mereka itu lebih berguna bagi masyarakat, begitu. Dengan tidak adanya freedom information atau kebebasan informasi dalam parlemen itu sendiri, membuat stigma masyarakat menganggap bahwa legislatif ini atau DPR memiliki nilai yang negatif terhadap pandangan masyarakat itu sendiri. Contohnya, banyaknya persentase hasil survei yang dilakukan oleh KPK, bagaimana masyarakat persentase ketidakpercayaan kepada DPR itu mencapai peringkat nomor 1. Bahwa dengan demikian dapat diartikan bahwa masyarakat
tidak percaya kepada dewan-dewan perwakilan rakyat itu sendiri. Bagaimana mereka memilih untuk menjadikan DPR. Contohnya dengan adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh DPR itu sendiri, sehingga masyarakat berpikir bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya.